Timnas melaju ke final AFF 2020 usai singkirkan Singapura melalui laga dramatis. Satu keluarga tewas dalam kecelakaan melibatkan pick-up dan bus di Merangin, Jambi. Paus Fransiskus mendoakan pandemi corona segera usai dan mendesak keadilan akses vaksin bagi penduduk miskin. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Manyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita pertama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Manyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini dari informasi olahraga. Pemirsa, drama 3 kartu merah mewarnai kemenangan Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Sempat tertinggal 1-2, namun timnas Garuda bisa membalikan keadaan dan menang 4-2. Tampil di National Stadium pada leg kedua semifinal melawan Singapura, timnas Indonesia langsung tampil menyerang. Hasilnya Indonesia bisa membobol gawang Singapura di menit ke-11 lewat sontekan Ezra Walian, memaksimalkan kerja keras Witan Sulaiman membongkar pertahanan lawan. Unggul 1 gol, Indonesia tetap tampil ofensif, namun gagal memaksimalkan peluang yang didapat. Saat injury time babak pertama, Singapura harus kehilangan 1 pemain. Safwan Baharudin harus keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua. Namun kalah jumlah pemain, Singapura justru bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Song Uiyong memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Pada paruh kedua, timnas Garuda kembali menampilkan permainan menyerang. Sementara Singapura kembali harus kehilangan pemain di menit 67. Kali ini giliran Irfan Fandi yang diusir wasit setelah melanggar Irfan Jaya yang berpeluang mencetak gol. Unggul jumlah pemain, Indonesia malah tertinggal 1-2. Syahdan Sulaiman mencetak gol lewat tendangan bebas di menit 75 yang tidak bisa dijangkau kiper Indonesia Nadeo Argawinata. Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 87 lewat Pratama Arhan. Namun usai mencetak gol, Arhan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk The Lions. Beruntung, Nadeo Argawinata bisa melakukan penyelamatan gemilang yang membuat skor 2-2 tak berubah hingga 2 kali 45 menit. Laga pun harus berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Indonesia berbalik unggul setelah Syawal Anwar membuat gol bunuh diri di menit 91. Indonesia kian menjauh setelah di akhir babak tambahan pertama, Egy Maulana Fikri membobol gawang Hasan Suni. Indonesia unggul 4-2 di akhir babak tambahan pertama. Pada babak tambahan kedua, Singapura harus kehilangan kiper Hasan Suni akibat pelanggaran keras yang berbuah kartu merah. Namun skor 4-2 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke babak final Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Looking for one more perhaps. Syahdan. Yeah, they certainly can. What an incredible game of football, and I think that. Pemirsa, kemenangan Indonesia tak lepas dari peran penting penjaga gawang Nadeo Argawinata. Kiper berusia 24 tahun itu berhasil menggagalkan penalti Singapura di menit-menit akhir. Tendangan penalti Faris Ramli untuk Singapura di menit 90+1 ini menjadi tendangan penalti yang sangat menentukan. Jika gol, Indonesia dipastikan gagal melaju ke final karena kalah dari Singapura dengan skor 2-3. Berkat keberhasilan kiper Nadeo Argawinata menepis tendangan penalti Faris Ramli, skor bertahan 2-2 hingga babak kedua berakhir.
Di perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menambah 2 gol dan menekuk Singapura dengan skor akhir 4-2. Berhasil menggagalkan penalti penting, membuat kiper berusia 24 tahun itu jadi sorotan. Tapi jika merujuk ke belakang, aksi cemerlang Nadeo Argawinata di pertandingan level Asia bukan baru kali ini. Beberapa penyelamatan penting di pertandingan AFF 2020 sebelumnya juga membuat Nadeo terus disorot. Jauh sebelum AFF 2020, yakni pada perhelatan SEA Games 2019 di Filipina lalu, pria kelahiran Kediri ini juga sangat diperhitungkan tim lawan. Karir sepak bola Nadeo dimulai dari beberapa klub lokal Kediri, termasuk SSB Macan Putih, Kota Kediri. Sementara di tingkat nasional, dimulai pada 2015 saat terpilih sebagai salah satu pilar timnas U19, asuhan Fahri Husaini. Dari situlah, Nadeo kemudian bergabung dengan klub besar, mulai dari Borneo FC dan Bali United. Pemirsa, timnas Indonesia kian dekat menuju juara Piala AFF 2020 setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura di semifinal. Besar harapan skuad yang didominasi pemain muda itu bisa mematahkan kutukan spesialis runner-up. Keberhasilan Indonesia lolos ke final Piala AFF disambut sukacita masyarakat Indonesia. Besar harapan publik di tahun ini, puasa gelar Piala AFF selama 25 tahun akhirnya akan usai. Optimisme publik bukan tanpa alasan. Permainan impresif tim Merah Putih di bawah Sinteyong cukup mencuri perhatian. Sepanjang fase grup hingga semifinal, permainan tim Garuda juga menawan. Di laga pembuka, Kamboja yang ditunggangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia kemudian menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1 sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Lolos ke semifinal, Indonesia dihadang tuan rumah Singapura. Di leg pertama, Asnawi Mangko Alam CS ditahan imbang The Lions 1-1. Namun di leg kedua, skuad Garuda bisa menyingkirkan tuan rumah dengan skor akhir 4-2. Di babak final, besar harapan timnas Indonesia bisa memutus kutukan spesialis runner-up dan menjadi juara. Babak final juga akan digelar 2 leg pada 29 Desember dan 1 Januari nanti. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan melibatkan pick-up dan bus terjadi di Merangin, Jambi. Satu keluarga tewas akibat kecelakaan tersebut. Bus antar provinsi melaju dari arah Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Bungo, diduga oleng dan langsung menabrak mobil pick-up di Jalan Lintas Sumatera. Mobil pick-up ditumpangi 5 orang, yakni Yongki Ferdiansyah, Lia Febriani, Fiona, Vanessa, dan Vania, merupakan satu keluarga dan baru pulang usai mengambil rapot sekolah anaknya. Akibat tabrakan ini, 2 penumpang yakni Vania 4 tahun dan Vanessa 10 tahun tewas di lokasi kejadian dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Seorang saksi mata mengatakan bus melaju kencang hingga salah satu ban turun keluar jalan aspal, kemudian hilang kendali sehingga menghantam mobil carry pickup yang datang dari arah berlawanan hingga terseret keluar jalur. Penumpang dari mobil pick-up yang terbuka itu 5 orang, yang meninggal dunia 3 orang. Saat ini anggota unit Laka Lantas Polres Merangin masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi terkait kejadian laka lantas maut ini dan melakukan pengejaran terhadap supir Family Raya Trans yang melarikan diri. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, iNews memberitakan. Diduga hilang kendali, dam truk menghantam mobil pick-up di Tanjung Jabung Barat. Akibatnya sepasang suami istri tewas terjepit badan mobil.
Sebuah mobil pickup yang membawa barang dagangan terlibat kecelakaan dengan dump truck di Jalan Lintas Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kecelakaan ini mengakibatkan mobil pickup ringsek di bagian depan. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena korban yang terjepit oleh badan mobil yang ringsek. Kecelakaan terjadi akibat sopir mobil dump truck hilang kendali saat menghindari kendaraan bermotor yang berada di depannya. Korban yang meninggal dunia itu ada 2 orang, luka berat 2 orang. Untuk sopir sendiri sudah diamankan, Pak? Untuk sopir sendiri sekarang sudah kita amankan. Akibat kecelakaan itu, 2 orang tewas dan 2 penumpang mobil pickup mengalami luka-luka. Sementara sopir mobil dump truck kini telah diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews memberitakan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. 3 oknum TNI tersebut juga terancam hukuman pidana seumur hidup. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Mereka kini telah diproses hukum di kesatuannya masing-masing. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infantri P yang bertugas di Korem Gorontalo Kodam Merdeka, Kopral 2DA bertugas di Kodim Gunung Kidul Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak Kodam Diponegoro. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain sanksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor militer TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI tersebut. Keluarga korban Handi meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pengendara arogan yang menganiaya remaja di sebuah minimarket di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan kader Satgas Cakra Buana PDIP itu terancam hukuman minimal 3 tahun penjara. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menganiaya seorang remaja di sebuah minimarket di Kelurahan Kuala Bekala, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal kepada korban hingga melakukan penganiayaan. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat, dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1, Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Medan, Sumatera Utara 17 Desember lalu. Video kemudian viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan kader Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Derasnya hujan yang mengguyur kota Palembang menyebabkan sebagian besar jalan di kota Palembang terendam banjir. Salah satunya ruas jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, kota Palembang. Tingginya banjir mengakibatkan puluhan kendaraan mogok. Banjir menggenangi jalan Urip Sumoharjo Ilir Timur 2, kota Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Banjir akibat buruknya daya tampung saluran drainase. Warga mengatakan lokasi ini menjadi langganan banjir usai hujan deras. Kawasan ini mungkin sering banjir, Pak? Bukan sering lagi. Jadi kalau air besar, hujan besar, nah ini langganan banjir. Jadi dalam bulan ini aja, ini sudah yang ketiga. Untuk ketinggian banjir itu kalau mulai dari sini ini sekitar 40 sampai 50 cm. Tapi kalau udah ke sana itu sampai 1,5 meter. Warga berharap pemerintah daerah memberi perhatian khusus atas banjir yang kerap terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengejar pencapaian target akhir tahun, vaksinasi COVID-19 secara door-to-door terus digencarkan. Tidak hanya ke daerah pelosok, tim vaksinator juga menyambangi daerah-daerah yang dilanda banjir. Banjir yang terjadi di Eretan Wetan Condong, Kadang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tak menyurutkan langkah tim vaksinator Binda Jabar untuk menggelar vaksinasi warga secara door-to-door. Kabinda Jabar Brigjen Dedi Agus Purwanto menargetkan vaksinasi kepada 2.000 warga di tahap 2. Mereka menjadi sasaran utama petugas medis untuk mencapai target membentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Lebih dari 600 narapidana di Riau mendapatkan remisi di Hari Raya Natal. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.